Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Fadi Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap sekali. Bang, jual villa di mana, Bang? Ini saya bukan orang villa yang di puncak-puncak Oh, bukan, loh. tapi ini pemain Eropa. Pemain Kan Eropa. mau musim dingin. Oh, lagi musim dingin. Kalau biasanya latihan tuh pakai gitu. Ya. Iya, iya. Ada lebih kayak mirip orang tua di tribun yang udah tua nontonin bola di kedinginan, tahu gak? Iya, bener juga ya. Kayak sakit. Alika tuh merhatiin gak sih kalau yang mang-mang villa gitu ya? Dia kan suka bawa apa? Tulisan ya, papan gitu Iya, ya. ya papan buat. Tulisannya apa? Biasanya sih arah. 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 Kan misalnya villa udah deket, villa 100 meter gitu. Atau enggak ya biasanya ada yang straight langsung harganya biasanya. Iya, iya, iya. Kan orang kesana buat nyari tempat nginep biasanya. Alika merhatiin nggak itu villa tulisannya kayak gimana? VILA dong? Ya kan? Bukan P kan? Enggak, bukan. Karena ada yang L-nya 2. Oh Ya. iya. Dan katanya kalau yang L-nya 2 dapat guling. Itu terselubung. Ada kodenya ya, gila. Ada tahu jangan-jangan? Ini kata orang-orang di sana gitu. Urban legend. Saya punya tebak-tebakan nih ke Bapak. Wow. Negara apa yang kalau di sana nggak ada es, itu tuh bakal sakit banget. Yang Bakal kalau nggak ada kesakitan gitu. Iya. Islandia? Tentot. Aduh. Karena kalau nggak ada es, Iya, kalau nggak ada es tuh negaranya tuh kesakitan lah. apa yang bergantung sama es? Menyerah dah. Menyerah? Jawabannya Spanyol. Kok Spanyol? Karena bahasa Inggrisnya kan Spain. Jadi kalau nggak ada es, Spain. Maininnya di sana Nggak smart ya. Kenapa gak jadi tulisan? Paint. Apa gambar? Paint. Pain. Oh, ya, pain. Aduh, pain, ya. tolonglah. Kak, kita sekarang pengen ngebahas soal Spanyol. ini Kak, perkembangan pemain muda lah Oke. gitu ya. Karena katanya ada perbedaan nih Kak Yap, antara yap. pengembangan pemain muda di Inggris sama di Spanyol. Nah, ini dua negara yang sekarang liganya lagi sama-sama naik beberapa tahun Sama-sama naik, belakang. ya. Benar, Tapi benar. ada perbedaan nih soal membangun pemain mudanya. Pemain katanya. muda buat timnasnya. Betul. Tadi Alika gimana punya Nah, datanya? kalau dari Inggris sendiri sebenarnya Inggris walaupun Liga Premier League-nya lagi digadang-gadang sebagai liga terbaik ya, benar. di sama beberapa fansnya, tapi timnasnya mengalami Ya, hal benar. yang tidak sejalan gitu Belum pernah juara kan ya? kalau nggak salah. dari belakang 66. penurunan mulu. Terakhir kan sebenarnya dari Euro 2020 kemarin mencapai final ya, walaupun kalah juga, tapi ya ada kemajuan lah. Kemajuan. Tapi sebenarnya dari Inggris ini kritiknya dari 2018 munculnya. Justru dari 2018. Waktu itu walaupun masuk ke semifinal 2018, Piala Dunia ya? ya Piala Dunia, banyak yang meragukan si cara bermain timnas Inggris ini, terutama cara pengembangan sepak bola Inggris yang katanya tidak bisa membuat prestasi untuk timnasnya. Buat timnasnya. Oh, justru dari Betul. pengembangannya tuh udah ada yang salah gitu udah ya. udah ada skeptis lah. Jadi Jadi ada satu namanya Alex Chapman di The Guardian menyebutkan 2016 kalau komentar taktik Inggris itu buruk, bahkan saat ditahan imbang oleh Spanyol waktu itu, ketemunya Spanyol 2-2. Dua sama. Jadi oke. walaupun imbang 2-0 di menit 89, mereka kebobolan akhirnya. Oh, jadi sampai menit 89 tuh sebenarnya masih Masih menang bisa 2-0. menang, Oke. tapi karena di menit akhir kebobolan jadi 2-2. Nah, si Chapman ini memberikan solusi nih berdasarkan buku karya Marty Parnau. Marty Perarnau. Pararnau Oh, iya. yang berjudul Pep Guardiola The Evolution. Wah, ini pemain pelatih top lah ya. Pasti gak tahu kan kalian. Jadi yang tim yang harusnya kebobolan itu biasanya harusnya mengoper bola sampai 50 kali. Wah, kok banyak banget. Jadi tujuannya agar tensi pertandingan menurun. tensi pertandingan Jadi menurun. Ya, jadi benar. penting karena ketika lawan mencetak gol, mereka biasanya jadi lebih bersemangat. Lebih Ada yang bersemangat ya. istilahnya game on. Oh iya. Jadi iya, begitu iya. udah biasa memasukkan, biasanya memperkecil ketinggalan, itu mereka semangatnya naik lagi. si tim lawannya ya. Jadi harusnya pemain lawan yang udah menang 2-0 tuh ya mainin tempo. Gitu. Dan terus nggak, katanya kalau kata si Chapman juga ya, saat sebuah tim kebobolan, dia tuh jangan ngasih bola ke depan gitu, jangan ngasih long ball. Karena kan mereka tuh harus ngejar. Takutnya si bolanya tuh kerebut sama lawan. Benar, ada blunder dikit Ada juga. blunder. Nah, kalau ini terjadi saat lawannya bersemangat nih, ada peluang justru mereka yang bisa menguasai bola gitu Kak, dan kemudian bisa mencetak gol. Nah, di pertandingan itu kata Chapman, katanya Spanyol ini punya respon yang lebih baik Oke. saat ketinggalan lah gitu. Di sisi lain, 2-0.
Inggris tuh justru nggak bisa mengelola pertandingan lah istilahnya mah Padahal gitu. dia di atas menang ya keadaannya gitu. Dan di Guardian itu Kak, si Chapman ini bikin judulnya ngeri banget sih. Oke. Judulnya adalah apakah pelatih sepak bola Inggris memproduksi pecundang Waduh. dengan lebih fokus ke kesenangan ketimbang hasil. Walah. Mungkin saking keselnya dia ya. Iya. Cuma kan kalau kita mikir lagi ya, pecundang aja Kak bisa lolos rutin ke Piala Dunia. Iya. Apalagi rutin yang lagi. bahkan nggak bisa menang di Asia Tenggara. Kak. Yang itu aja disebut pecundang, apalagi yang kalah sama pecundang gitu. Itu apa berarti disebutnya gitu ya. Nah, tapi kalau mau difokus lagi kan sebenarnya lawannya juga Spanyol. Benar, nih. Spanyol itu disebut tim yang bisa fokus sama kemenangan. Oh, jadi fokusnya ke kemenangan. Betul. Jadi si Chapman ini alasan dia marahnya bukan tanpa alasan gitu, karena ia pernah bekerja sama dengan sejumlah pelatih dari Jerman, Italia, Prancis, Argentina, Brasil, dan Peru dalam masa 8 tahun dia berlatih gitu ya. Jadi ada perbedaan soal sudut pandang sama metode dan filosofi menjadi tentang pelatihan Pelatihannya bagi dia. justru ya, benar. Jadi si Spanyol ini adalah salah satu yang fokusnya kemenangan. Jadi itu bukan lain-lain lah pokoknya betul, pemain bola jadi itu bukan menang ya. yang dia anggap Inggris itu jatuhnya ya kesenangan semata gitu. Kesenangan semata, benar. Nah, jadi si Chapman ini juga kan tadi pernah bilang ya, dia pernah melatih di Spanyol, dia jadi asisten pelatih sebuah tim di luar kota Barcelona gitu. Nah, dia menceritakan bahwa ada sejumlah hal yang berbeda nih Kak, ketimbang sama di Inggris. Dia analisis ya. Yang paling bedanya itu skema pelatihan Kak, dari teknik sampai taktik. Nah, di Spanyol nih pemain umur 13-14 selain diajarin teknik, diajarin juga taktik Kak. Jadi udah mulai. Saya kira diajarin TikTok. Iya. Di tempat latihan gini. Jadi itu udah taktik ya. Iya, udah langsung ke taktik. Jadi mereka tuh bahkan harus nonton video lawan buat bisa dieksploitasi. Analisisnya video ya. Oke. Cuma bakal bingung sih Kak kalau misalkan lawan tim Indonesia, mereka nontonnya video TikTok. Iya juga. Pemain mudanya bukannya latihan taktik malah TikTok. Emang agak aneh ya. Jadi dari video itu tuh si pemain tuh ditanya Kak, kamu salahnya di mana gitu. Terus kalau misalkan dia bener melakukannya, si pemainnya bakal dipuji. Jadi pemainnya tahu lah di mana dia salah, di mana dia benar. Jadi gak latihan fisik melulu ya, tapi tetap dilatih tentang taktiknya. Benar banget Kak. Nah, kemudian si Chapman ini juga menganalisis dari trik dari si pelatihnya sebut juga gitu. Jadi di usia muda tuh pelatih memberikan trik yang terkesan kotor. Benar. Jadi pemain usia 8 tahun udah bicara ke wasit dan istilahnya ngasih pressure lah buat wasit. Ya mental pressure jadinya ya. Jadi berharap si wasit itu nantinya akan memberikan keputusan yang 50-50. Kan kalau dalam keadaan ditekan biasanya wasit jadi gemper ya. Betul ya, tidak bisa tegas gitu. Nah, jadi selain itu ada juga kalau misalnya fullback lawan udah dapat kartu, para pemain muda ini biasanya mencoba bergerak ke arahnya. Jadi buat mancing emosi. Gitu ya. Benar, yang kayak gitu sebenarnya yang mereka latih triknya gitu. Jadi si anak muda ini ketika di lapangan dia tidak cuma dilatih tentang skill dan main bola gitu, tapi juga trik-triknya yang bisa membuat lawan tuh jatuh karena kesalahan mereka sendiri. Salah satunya itu memancing emosi lawan. Memancing gitu. emosi pemain lawan. Mungkin terkesan kotor ya kayak. Tapi kalau dia pakai Rinso nggak akan kotor. Iya, berarti kotor itu baik. Iya. Berarti. Nah, beda sama di Inggris nih Kak. Kalau di Spanyol ini para pemain tuh selalu menginginkan yang namanya kemenangan. Kemenangan nomor 1. Kemenangan nomor 1. Kalau di Inggris tuh lain. Jadi Chapman ini dia mengutip sebuah survei Kak buat pemain umur 8-12 tahun. Dan mereka ini memberikan 3 pernyataan lah, kurang lebih ya. Yang pertama adalah berusaha sekeras mungkin itu lebih penting daripada kemenangan. Waduh. Yang penting kita kerja keras. Proses lebih penting daripada hasil. Iya. Yang kedua itu dia senang main bola karena sepak bola itu menyenangkan. Bola adalah teman. Ini mengandung filosofi subasa ya. Subasa. Dan yang ketiga itu main bola itu karena teman-teman yang lain juga main bola. Gitu. Jadi ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan juga ya. Sementara kalau dari umur 10 sampai 14 tahun nih Kak ya. Lebih dari 80% mereka itu milih buat main di tim yang kalah daripada main di tim yang jadi pengganti tapi menang. Jadi mereka prefer main tapi kalah daripada cadangan tapi menang gitu. Betul. Terus ada juga nih Kak namanya Land Crocodile FC. Jadi dia ini nggak suka menang dan juga nggak suka kalah. Dia percaya pada proses. Bukan. Dia sukanya menipu. Karena
mulutnya manis sekali tapi hati bagai serigala. Lain krokodil itu buaya darat ya. Betul sekali. Nah, balik lagi ke Spanyol. Spanyol itu beda lagi. Okay. Jadi emang banyak banget perbedaan di antara dua timnas ini ya. Jadi si Chapman ini merasa sikap ini berbeda banget sama yang ada di timnas Spanyol. Ya. Karena waktu timnya lawan Barcelona di final Copa Espanyol, psikolog menanyai para pemain soal tujuan utama mereka gitu. Dan jawaban para pemainnya adalah untuk memenangi turnamen, bermain sesuai taktik dan menunjukkan gambaran persatuan kelompok. Jadi yang penting menang ya. Betul, yang penting itu menang. Nah, si Chapman juga mengenang ketika dulu dia main bola awal-awal gitu ya, tekniknya buruk karena dia tidak diajarkan dengan benar. Jadi pelatih ingin lebih mengembangkan diri secara pribadi. Jadi ya diawai sendiri gitu ya. Yang penting kita kamu mah main di tim saya menang sesuai taktik kita gitu. Kalau kamu jagonya mah itu urusan pribadi. Nah makanya si Chapman ini bilang kalau main di klub itu tujuannya harus untuk menang. Harus menang ya. Kalau latihan untuk bagus mah jangan di klub sendiri itu mah kata dia. Benar. Jadi kalau mau itu biasanya bersenang-senang itu dilakukannya di waktu santai gitu. Jangan pas lagi latihan pertandingan sama tim. Ya. Dan si Chapman juga menceritakan pengalamannya kalau waktu main di universitas. Jadi dia tuh timnya udah unggul dan dia tuh ya buang-buang waktu lah gitu ya. Iya, sangat burung. Iya. Tapi malah dimarahin kan sama pelatih. Padahal timnya lagi unggul. Si Chapman nih bingung gitu. Kita kan udah menang. Saya wajar dong kayak buang-buang waktu gitu. Tapi pada akhirnya dia sadar Kak, kalau cara-cara seperti itu tuh dianggap nggak sportif. Buang-buang waktu tuh. Karena kalau misalkan kita olahraga ya sportif aja gitu. Dan ini teh bisa bikin nama buruk buat universitasnya. Jadi ini tuh mirip kayak seorang kiper namanya Ray Farmer. Jadi dia 2 kali Kak gawangnya udah kebobolan dan dia teh nggak ngaku bobol gitu. Dan 2 kali itu dia menang. Tapi dia selalu sombong gitu, kami menang. Padahal dia teh bola udah di dalam garis, jadi keluarin. Itu tidak jujur lah ya. Iya, kalau di Indonesia ini Andri Farman ini Andri Tani. Iya. Padahal dia udah jelas tahu itu bola udah masuk ke garis. Cuma tidak ya itu mungkin tergantung pribadi pemain juga ya. Nah, ini dibantah kemudian sama publik Inggris si siapa ini karena publik Inggris itu justru tidak mempersalahkan kalau misalnya main bola untuk kesenangan. Buat Evan tuh mereka tidak masalah gitu karena justru fokus pada kemenangan bisa membahayakan sepak bola akar rumput Inggris karena mereka mungkin punya filosofinya sendiri ya. Jadi fokus menang itu baru diberikan sama pelatih tuh ke pemain yang udah berusia 16 tahun. Biasanya gak dari usia muda banget. Karena orang tua juga minta hasil sepak bola itu tidak terlalu dipublikasikan buat muda. Jadi kalah menang mah biasa gitu buat orang-orang usia muda. Jadi gak usah harus mengejar kemenangan lah yang utama bagi mereka. Tujuannya agar yang tim yang kalah juga tidak malu gitu. Tapi sih Kak percuma juga sih Kak nggak minta dipublikasikan Kak. Karena kalau zaman sekarang ya apa-apa tuh di-spill. Iya. Walaupun misalnya pemain muda Inggris ada yang kalah, pasti ada aja temennya yang nyindir. Tahu gak sih? Barusan kemarin dia habis kalah loh main bola. Kalau dulu mah gak ada. Aduh, kacak sekali. Dan ini tuh si Chapman ini bilang ya bahwa mentalitas ini tuh justru membahayakan pemain muda Inggris Kak dalam jangka waktu yang panjang. Betul. Soalnya kemenangan itu tuh udah bagian dari sepak bola itu sendiri lah gitu. Dan pemain dan tim yang sukses di dunia ini, mereka tuh udah pernah melewati masa-masa susah gitu. Tujuannya adalah agar yang namanya kekalahan teh kan menyakitkan ya. Itu teh tidak terulang gitu. Jadi mereka itu kan berusaha keras gitu. Kalau kata Alika gimana Kak? Alika prefer yang mana nih? Saya sih ada kan istilahnya fun football gitu. Kalau main bola buat senang-senang ya ada waktunya, gitu. Kalau misalnya udah dalam turnamen kompetisi jangka panjang mah ya tujuan utamanya harus menang sih. Ya. Udah gak bukan main-main lagi gitu, apalagi profesional gitu. Aduh, naik banget Kak bahasan kita di segmen pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.